insight terkini, kabar utama dari Kemang Pratama, cepat, tajam, dan terpercaya. Quick Faedah. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini barusan selesai sidang CLS yang dilayangkan oleh prinsipal kita, bapak-bapak dari Purnawirawan TNI, ada Jenderal, kemudian Kolonel Purnawirawan, dan dua civil society. Menanggapi sidang hari ini, kami minta pendapatnya langsung kepada bapak kita, Pak Mudorong. Monggo bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Para kekencangan Pak Sekjen yang kami hormati, bahwa hari ini dimulai sidang pertama untuk CLS kami, dan pada sidang tadi baru dikumpulkan berkas-berkas baik dari penggugat maupun tergugat, dan ada satu adalah tergugat intervensi. Jadi tergugat mengajukan diri sebagai tergugat intervensi. Jadi hari ini hanya pengumpulan berkas, jadi belum ada sidang. Dan sidang direncanakan ditunda pada hari Senin 13 April pukul 10. Nanti baru kita dan bapak-bapak sekalian yang perlu diketahui bahwa kami ini adalah warga negara. Ya, kami warga negara. Kebetulan kami semua adalah purnawirawan. Jadi dari 17 prinsipal ada 9 jenderal, ada 6 kolonel, dan 2 warga sipil. Kebetulan kami berkumpul di dalam satu kelompok. Tapi kami tidak menamakan ini dalam wakil kelompok, tapi kami masing-masing pribadi sebagai warga negara. Apa yang dituntut, Pak? Yang kami tuntut adalah ketika terjadi pemeriksaan di Direktorat Reskrim Kriminal Umum, ya, itu dalam pelaporan tindak itu ada beberapa pasal yang diselundupkan. Jadi kami anggap ini satu pelanggaran. Bahwa CLS itu adalah kita untuk meluruskan, ya, meluruskan aparat negara yang melakukan pemeriksaan terhadap calon-calon yang dipidanakan. Jadi kami terlihat bahwa ketika Roy Suryo diperiksa ada beberapa pasal yang kami anggap ini dari pihak lawyer menyatakan bahwa ada penyelundupan pasal. Oleh karena itu kami ingin meluruskan bahwa pemeriksaan di Polda Metro Jaya itu ada terjadi pelanggaran. Ini kami dari kelompok warga negara yang berkumpul ini menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran. Nah, ini kami luruskan supaya itu bisa dibatalkan, ya, pernyataan dari pemerintah Polda Metro Jaya. Pelanggaran seperti apa mungkin, Pak? Tadi Bapak bilang pemeriksaan ini ada pelanggaran. Nah, Ya, mungkin pelanggaran perubahan pasal. Penyelundupan pasal. Nah, nanti inti dari itu lawyer yang bisa bicara. Dan biar saya tidak salah, kami itu hanya menyatakan keprihatinan, ya, sebagai warga negara bahwa dilaporkan terjadi pelanggaran, terjadi penyelundupan pasal. Dan penyelundupan pasal yang mana itu nanti akan lawyer yang akan lebih tepat. Mungkin bisa dijelasin dari kuasa hukum. Kenapa? Baik, terima kasih. Jadi intinya di sini. Agak kencang suara, Pak. Suara agak kencang. Baik, terima kasih. Saya tegaskan, ya, jadi terkait dengan masalah adanya penyelundupan pasal, ini sebetulnya karena ada satu perintah, ya, di dalam penerapan pasal seharusnya dilihat dulu perbuatannya ini cocok tidak dengan pasal yang akan diterapkan, sebetulnya terpenuhi tidak. Jadi bukan langsung dipasang pasalnya begitu aja, tidak dilihat hukumnya bagaimana, gitu kan. Jadi inilah yang dimaksud dengan beberapa pasal, ya. Nanti di sini juga ada ahli pidana yang bicara. Saya di sini tidak bisa terlalu
mengatakan ada hal-hal pasal berapa, kan ini bukan rahasia umum, ya, bukan rahasia umum, sudah diketahui, ya, sudah diketahui, kita semua sudah tahu. Jadi untuk itu, karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan sama beliau, ini ada pasal-pasal yang diselundupkan. Kenapa diselundupkan pasal-pasal ini? Ya contoh, ada satu pasal, ya waktu itu 310, 311. 310 misalkan, dicontoh aja ya. Nah, sekarang menjadi 433, 434. Seandainya kalau kita melakukan suatu perbuatan yang memalukan, misalkan kita datanglah ke tempat liburan atau kemana, boleh nggak orang lain ngasih tahu? Apa urusan? Ngasih tahu. Saya nggak punya ijazah, boleh nggak kamu ngasih tahu orang, bapak ini nggak punya ijazah, apa hubungannya, apa urusan, bukan begitu, ya kan? Nah, kalau yang 311, barang buktinya ada, ijazahnya ada, tapi dibilang, nggak punya ijazah dia, nah, tak boleh. Namanya apa? Fitnah, kan gitu ya, itu salah satu contohnya. Ya banyak yang lainnya, karena kita ini baru mulai nih, baru legal standing ya, baru legal standing, nanti kita akan masuk lagi beberapa, karena di dalam citizen lawsuit ini bukan berbicara tentang mengenai pasal-pasal, bukan itu. Ada suatu kebijakan itu harus diperbaiki, gitu loh. Jangan menyakiti orang, kebijakan itu. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan warga masyarakat, warga negara. Makanya beliau ini menyampaikan, selaku warga negara yang baik, beliau sangat kecewa, sangat prihatin, ya. Dengan ada kejadian seperti ini. Nah inilah yang dibilang tadi beliau, ada beberapa hal yang mungkin menurut pendapat beliau tadi ada pasal-pasal yang diselundupkan, ada sesuatu hal yang mungkin tidak sepantasnya untuk masuk ke sana. Dan kami melalui gugatan citizen lawsuit ini berharap ada perubahan. Artinya tolonglah jadi orang ya memerintahkan atau menerapkan suatu pasal kepada siapapun warga negara yang benar aja, ya, gitu loh, yang benar aja. Jangan dicari, yang hukumannya terberat, bila perlu mungkin yang sangat-sangat menyakitkan seperti itu, ya. Nah inilah kita hanya memohon, ya, merubah kebijakan itu yang terbaik untuk warga negara, untuk masyarakat. Hanya minta itu. Dan kita juga tidak menuntut banyak kok. Ya, kalaupun nanti dimenangkan dalam pengadilan, kita hanya menuntut ganti ruginya cuma 100.000. 100.000 dari sini ke Cirebon nyampe? Enggak cukup kan? 100.000, gitu loh. Kita nggak ini. Yang penting ada perubahan untuk negara ini. Nah, kalau sekarang terjadi kerusakan, kalau ada kebijakan yang salah, dijadikan jurisprudensi, dibenarkan untuk kemudian hari, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan nanti semuanya, jadikan dasar kesananya seperti itu. Ya, jadi itu intinya. Jadi karena kita tidak mengejar pasal, ya, kita hanya mengejar bagaimana untuk merubah kebijakan dari pemegang kekuasaan, ya, agar bisa merubah untuk lebih baik ke depannya, sehingga tidak merugikan orang, tidak merugikan orang, kasihan orang. Ini baru yang kasus ini aja, RT aja, mungkin yang lainnya akan muncul lagi nanti ke depan. Kenapa? Karena dijadikan sebagai dasar. Oh kemarin halal-halal aja tuh, ya kan? Makanya nanti kalau misalkan dirubah lebih baik, insya Allah dia barokah, insya Allah dimaafkan. Demikian ya dari saya. Ada tambahan? Ya ini ada narasumber, mungkin boleh ya nyampaikan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya waktu itu jadi ahli dalam perkara pidana, dalam perkara pokoknya ya, yang Pak Roy Suryo menjadi tersangka. Nah, jadi begini, saya melengkapi tadi yang Pak Mur bilang maupun Pak Yaya. Pak Yaya ini kan dulunya juga polisi, ya, nah, biasa menyidik. Jadi begini, hal yang diminta oleh para warga negara, para penggugat di sini adalah satu, manajemen atau kebijakan dari ketika orang membuat laporan, ya, pasal-pasal yang diterapkan itu harus sesuai dengan apa yang dilaporkan, sesuai dengan perbuatan. Kalau yang dilaporkan adalah penggelapan,
ya, tiba-tiba pasalnya menjadi pembunuhan, kan nggak masuk akal itu, ya. Nah sekarang ini, waktu itu kita melihat video, saya diperlihatkan video juga, ya kan, oleh orang-orang bahwa waktu itu Pak Jokowi keberatan, dia merasa saya direndahkan direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Artinya di sana dia merasa dicemarkan nama baik. Nah, kemudian ada pasal-pasal Undang-Undang ITE yang dimasukkan, khususnya saya bahas contohnya pasal 35 Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu unsurnya adalah setiap orang yang memanipulasi, melakukan perubahan, mengedit, dan sebagainya dari dokumen atau informasi elektronik sehingga menyebabkan informasi atau dokumen itu menjadi otentik. Nah, kalau kayak begitu kan berarti tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Kalau gitu harusnya diterima kasih kepada Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena apa, dirubah menjadi otentik dokumennya, ya kan? Jadi asli seolah-olah. Nah, harus terima kasih dong. Tapi ancamannya 12 tahun bisa ditahan. Itu namanya penyelepan hukum. Ya, pasal 32 ayat 1. Ya, itu adanya orang yang berubah, mengakses, ya kan, merubah, memanipulasi, menambah, mengurangi dan satu informasi atau dokumen elektronik. Nah, itu juga harusnya ada dokumen yang diambil dari Pak Roy Suryo. Itu ada nggak narasi dari Pak Jokowi waktu bikin laporan? Kan nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kenapa dimasukkan pasal ini? Kemudian ditransmisikan. Pak Roy Suryo tidak pernah mentransmisikan apa-apa. Harusnya ada narasi ketika dalam laporan polisi. Ini kan kalau kita lapor polisi kan harusnya ada tim konseling nih. Mereka tim profesional yang menentukan pasal-pasal. Lah, ini kok pasalnya jadi acak-aduk semuanya. Nggak jelas. Nah, inilah yang dianggap keprihatinan dari Pak Mur dan kawan-kawan yang nantinya diajukan oleh tim kuasa hukum Pak Yaya di sini. Ya, jadi saya memberikan satu penjelasan sebenarnya apa sih keprihatinan. Ya saya juga nggak mau tiba-tiba ada orang yang melaporkan bahwa saya ini, misalnya saya ini bukan orang bank, tapi dilaporkan pasal perbankan. Ini ada nanti bisa dihadirkan, banyak pengalaman kok saya bukan orang bank dikasih pasal perbankan pelanggarannya. Nah itu kan nggak benar gitu kan. Nah itulah, ini citizen lawsuit warga negara. Nah tadi ada calon tergugat intervensi, saya juga agak kaget, tadi sempat saya lihat sebentar. Ini intervensinya tentang apa gitu? Ya itu banyak sekali. Tim lawyer silakan, itu terserah aja. Tapi nanti saya melihat lucu juga tergugat intervensi ini, ya konteksnya kan kita meminta pemerintah, penyelenggara negara memperbaiki sistemnya. Lagi intervensi mereka tidak mau gitu diperbaiki apa gimana? Nah ini saya jadi bingung tadi, saya agak ketawa juga sebenarnya. Tapi silahkan lah kita lihat aja, ya. Enggak, itu memang hukum acaranya. Jadi hukum acaranya boleh-boleh saja, tapi kan nanti bertanya legal standing ngapain? Tujuan tergugatnya, ya tujuannya apa? Ini kan untuk kebaikan warga negara, gugatan ini. Saya yakin siapapun nggak mau kalau dilaporkan cuma sekedar penggelapan, tapi tiba-tiba ada pasal pembunuhan, siapa yang mau? Nggak ada yang mau kan? Nah, tahu-tahu ada nyelip pasal pembunuhan atau pencemaran nama baik, tapi nyelip pembunuhan. Berencana lagi 340 bisa ancaman hukuman mati, itu pasal yang lama ya, tapi KWP lama. Nggak ada yang mau gitu loh. Nah inilah citizen lawsuit ini diajukan untuk itu, bukan untuk apa-apa. Di sini sebenarnya tidak, walaupun kita dikabulkan, tidak ada menang, tidak ada kalah. Apalagi ganti ruginya cuma sanksi administratif. Tapi kita minta Polda memperbaiki sistemnya. Jangan sampai ada lagi pelanggaran-pelanggaran. Jangan ada lagi penyelundupan pasal-pasal. Saya yakin siapapun nggak ada yang mau.
nggak ada. Ya, itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Pak, satu tanya Ya. tadi yang masalah tergugat intervensi. Tergugat Ya, intervensi. kan, ini kan yang digugat kan Polda Metro Jaya ya. Tergugat Polda. Yang harusnya menjadi tergugat ini adalah para pejabat. Nah itu dia. Ya, ada tiba-tiba tergugat, kami juga nggak tahu bahwa tujuan dari tergugat dari gugatan sistem langsung adalah memperbaiki kinerja. Lah mau ngapain jadi tergugat intervensi? Itu dari kelompok masyarakat atau kelompok apa, Pak? Nggak tahu. Jadi kalau Polda yang itu gugat, kita gugat itu memperbaiki mereka. Kalau ada advensi, kan berarti tidak setuju dengan perbaikan. Ah. Logikanya gitu. Ya, itu. Aneh kan? Ini diduga dari pihak Jokowi bukan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, saya pihaknya Polda. Nah, silakan aja, silakan aja. Tapi kita lihat nanti, mungkin tim lawyer tadi udah menyatakan akan menyampaikan keberatan dan merasa kelucuan karena dalam gugatan yang bertujuan baik, bertujuan memperbaiki sistem, ada yang menjadi keberatan, yaitu menjadi tergugat intervensi. Ya, monggo aja itu. Silakan. Demikian ya. Masih ya? Masih. Terima kasih. Namanya siapa? Oh, Pak Yaya, Kombes Pol Purnawirawan Jaya Sakti Negara. Satu-satu, Pak, namanya. Ini. Kalau Bapak siapa? Saya Didit Wijayanto. Ini sebagai apa, Pak? Ya, Sebagai apa, Pak? saya dulu ini sebagai ahli di perkara Roy Suryo. Dalam hal ini, kalau dalam Dalam hal ini mungkin nanti kita lihat apakah saya diajukan sebagai apakah ahli atau saksi. Bisa dua-duanya. Pak Nur ini prinsipal. Muriano Aladin dari Purnawirawan. Purnawirawan. Udah ya cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak.